Peneladan Santo Carolus Borromeus dalam mewujudkan semangat pembaharu. Carolus Borromeus lahir pada tanggal 2 Oktober 1538. Ia lahir di Puri Arona, Milan, Italia Utara. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Ghiberto Borromeo dan ibunya bernama Margareta de Medici. Ia merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara. Carlo kecil dikenal sebagai anak yang pendiam, cenderung kaku, namun berbakat di bidang musik. Carlo juga suka bermain catur dan mempunyai minat bakat yang kuat. Pada tanggal 15 Oktober 1545, di usia ke-7 tahun, Carolus menjalani upacara cukur rambut, menerima tonsura atau parasuci, dan jubah religius yang menandai nantinya akan menerima pangkat dalam gereja. Pada usia ke-12 tahun, Carolus pindah ke kota Milano untuk menjalani pendidikan. Di usia ke-14 tahun, Carolus melanjutkan studi di bidang hukum di kota Pavia. Ketika berusia 21 tahun, ia menerima 2 gelar doktor, yaitu di bidang hukum sipil dan hukum gereja. Pada tanggal 31 Januari 1560, Carolus Borromeus diangkat sebagai kardinal oleh pamannya, yaitu Paus Pius keempat. Pada tanggal 19 November 1562, kakak dari Carolus meninggal dunia, bernama Federico. Pada tanggal 17 Juli 1563, Carolus Borromeus ditahbiskan menjadi imam. Pada tanggal 7 Desember 1563, Carolus Borromeus diangkat sebagai uskup. Situasi gereja Katolik di kala itu amat menyedihkan. Para pemimpin gereja sibuk dengan kepentingan sendiri, sehingga umat tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Kehidupan beragama pun turut memprihatinkan, baik dalam ajaran maupun moral. Muncul gerakan reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther. Paus Pius ketiga yang memulai gerakan kontra-reformasi yang memiliki semangat pembaharuan, turut mengajak paman Carolus, Paus Pius keempat, dalam gerakan ini. Keadaan juga diperparah dengan situasi ekonomi yang buruk, kemelaratan meluas, dan muncul berbagai penyakit yang merenggut ribuan nyawa. Carolus Borromeus mengorganisir Konsili Trente dan berperan dalam pembuatan Katekismus Tridenti. Konsili Trente menjadi penting. Pertama, untuk menyikapi reformasi Protestan bahwa ada perpecahan yang harus diterima. Namun terutama karena munculnya kesadaran keselamatan jiwa-jiwa menjadi prioritas tertinggi. Paus Pius ke-6 dan Carolus Borromeus turut menjadi bagian yang penting dalam pembaharuan gereja Katolik. Ia banyak membantu yang miskin dan yang berkesesakan. Ia juga melakukan reformasi, memperbaiki praktek yang menyimpang,
meningkatkan pembinaan iman dengan mendirikan seminari dan sekolah minggu. Mengadakan 6 kali konsili provinsi dan 6 kali sinode tingkat diosis. Gerakan reformasinya mendapat pertentangan. Ia pernah ditembak oleh pembunuh bayaran, namun ia selamat, hanya jubahnya saja yang berlubang. Menurut Carlo Basque, sahabat dari Carolus, mengatakan bahwa Carolus tak tergoyahkan dalam mempertahankan yang baik dan tak mengenal lelah dalam menolong sesama. Karena itu, menyesuaikan diri dengannya bukanlah hal yang mudah. Pada tahun 1576, di Italia Utara diterjang wabah sampar. Pada waktu itu, dokter sulit dicari. Jika ada pun, mereka akan meminta bayaran yang tinggi. Bau badan memenuhi kota, dan untuk menghindari penularan yang meluas, diadakan penguburan massal jenazah yang terpapar. Carolus mulai mencari informasi dengan membaca buku-buku dan bertanya, serta berkeliling memantau keadaan. Gedung lasaret digunakan untuk menampung para penderita. Banyak orang rela menolong, namun disebabkan karena ada kemungkinan untuk mencari keuntungan, maka Carolus tidak ikut terlibat. Carolus Borromeus mengorganisir prosesi silih, yaitu tindakan pertobatan dengan usaha untuk mengembalikan hal-hal kepada keadaan mereka yang normal atau baik. Carolus mengenakan busana jubah warna gelap, tanpa alas kaki, dan tudung kepala, tanda merendahkan diri, sambil mengangkat tinggi-tinggi salib kayu yang berat. Dalam doa kusyuk, arak-arakan bergerak ke gereja yang dipilih 3 kali seminggu, tetapi sekaligus menjadi sumber kekuatan mereka untuk menanggung penderitaan dengan ikhlas. Pemerintah daerah memperketat aturan pengasingan. Orang-orang tidak dapat pergi ke gereja. Sehingga Carolus meminta untuk dibangun altar-altar di tempat-tempat yang strategis, sehingga orang dapat mengikuti persembahan Ekaristi Kudus melalui jendela rumah mereka masing-masing. Carolus Borromeus menjadikan Milano menjadi sebuah gereja yang besar. Carolus mengajak para imam untuk ikut terlibat merawat mereka yang sedang menderita. Wabah sampar menelan korban hingga 17.000 jiwa di kota Milano dan 8.000 jiwa di sekitar kota Milano. Jika terdengar suara anak menangis di dalam rumah, artinya ada ayah dan ibu yang sedang sakit. Para penolong kemudian memanjat gereja untuk menyelamatkan anak tersebut. Carolus Borromeus mengumpulkan bayi-bayi yang ditinggalkan ibunya dalam sebuah rumah perawatan yang dilengkapi dengan sekandang kambing sebagai sumber minuman untuk bayi-bayi tersebut. Walaupun kota Milano penuh dengan kengerian akibat wabah sampar, namun jelas tidak banyak yang meninggal dalam keadaan kesepian, kehinaan, tanpa komuni, ataupun sakramen terakhir. Kendati mengerikan, namun orang-orang meninggal
dalam keutuhan iman yang sejati. Kondisi kota Milano yang demikian tidak terlepas dari adanya kemiskinan, terjadi pergeseran kekuasaan, hak istimewa bangsawan dan pejabat, terjadi penindasan, penderitaan, penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan pertarungan modal. Carolus Borromeus mengumpulkan para pengemis dan menyerahkan pemeliharaannya kepada para suster Benediktinus. Carolus Borromeus juga menggerakkan usaha bantuan dan pakaian, karena semua itu terjadi dalam kedinginan musim salju. Apa saja yang dapat berguna untuk menutup tubuh akan dibagikan. Carolus Borromeus menghidupkan keinginan untuk membantu kepada banyak orang, sehingga aksi pengumpulan bahan pangan mendapat sambutan baik dari para pejabat yang tergerak hatinya untuk turut membantu. Hidup doa. Carolus Borromeus sering duduk berjam-jam sambil berdoa. Biasanya ia menggenggam sebuah bola kecil. Jika bola tersebut jatuh, maka ia mulai terlena, sehingga dia terbangun dan kembali menghadapkan dirinya kepada Allah. Carolus Borromeus juga sangat mengagumi kain kafan pembungkus jenazah Yesus. Ia juga mengadakan perjalanan silih ke tempat kain kafan itu disimpan. Carolus bisa terbenam dalam doa selama 40 jam. Devosi kepada Bunda Maria. Carolus Borromeus sering mengunjungi gereja Saint Celsius, gereja yang dipersembahkan kepada Santa Maria Ibu Yesus. Gereja ini merupakan tempat berlindung selama wabah sampar berkecamuk. Carolus Borromeus menggiatkan sekolah minggu. Pengajaran agama dilakukan setiap hari Minggu, diperuntukkan untuk kaum muda yang terlantar. Carolus mengalami kebutuhan akan imam yang baik lewat pendirian seminari-seminari. Dibuka 12 kolese di berbagai kota, termasuk di kota Milano, dalam masa jabatannya. Carolus ingin merebut hati rakyatnya, bahkan seluruh dunia bagi Kristus. Hal itu mendorongnya melakukan askese atau mati raga dalam doa, di atas meja makan, dalam perjalanan, dalam ziarah, untuk meredakan sifat adik kuasa dan ketidaksabaran dalam hatinya. Carolus Borromeus jarang menggunakan perapian, walaupun pada saat itu udara sangat dingin. Doa-doa dilakukan dengan berlutut. Kekerasan sikapnya diimbangi cinta kepada sesama. Asal saja mereka bahagia. Demikian ucapnya. Hari-hari terakhir Carolus Borromeus. Acara hariannya, doa-doanya, kunjungan kalwatnya, tetap padat walaupun ia menderita sakit dan kurang waktu istirahat. Ia adalah penerus cahaya, cahaya yang tak akan sirna, tetapi tetap bersinar bagi gereja yang sangat ia cintai, kata Paus Paulus kelima dalam pengangkatan Santo Carolus Borromeus sebagai orang suci pada tanggal 1 November
1610. Atas permintaannya untuk dibacakan kisah sengsara Tuhan Yesus, kira-kira pukul 8 malam, Carolus Borromeus, sang pembaharu itu, menghembuskan nafas terakhir. Santo Carolus Borromeus wafat pada tanggal 3 November 1584.